Oke, selamat bertemu. Salam sukses buat kita semua. Pada kali ini kita akan mencoba membuat simulasi atau melanjutkan simulasi dengan menggunakan CV AVR dan Proteus. Pada kesempatan yang lalu kita sudah menggambar Proteusnya, kemudian kita lanjutkan dengan langkah kedua, membuat coding sesuai dengan rangkaian tersebut pada CV AVR. Kemudian kali ini kita coba menggabungkan kedua-duanya, kemudian kita buat simulasi pada rangkaian tersebut. Kita lihat kalau topik ketiga itu yaitu mengupload coding ke rangkaian. Sudah barang tentu rangkaiannya dibuat pakai Proteus dan codingnya dibuat pakai CV AVR. Nah, dua-dua ini sudah jadi. Sekarang kita akan mencoba menguploadnya ke dalam rangkaian dan kemudian kita simulasikan rangkaiannya. Langkah-langkahnya yaitu kita masuk ke rangkaian, kemudian kita klik double di chipnya, kemudian kita pilih program atau coding yang kita sudah buat, lalu kita OK dan run. Ya, kita coba. Kita lihat ini rangkaiannya hanya satu, hanya menghidupkan LED. Kemudian programnya juga sudah ada, ya, programnya seperti ini. Saya kasih nama latihan 2, ya. Kemudian codingnya adalah hanya sederhana karena hanya menghidupkan satu LED. Ya, codingnya hanya ini, ya. Jadi DDRC ini sudah pasti hanya menuliskan satu ke drive C atau ke port C, ya, port C 0. Jadi hanya port C 0-nya yang dipakai ini. Jadi port C 0, ya. Ya, kita lihat, kita perbesar sedikit. Nah, port C 0-nya yang kita gunakan menghidupkan LED. Lalu caranya kita double klik di sini, lalu akan ditampilkan seperti ini. Ini yang saya buat, yang saya maksudkan dengan program file, ya. Program file ini, program file. Kita cari program filenya di sini, kita masukkan ke sini program filenya, biasanya kosong itu. Ya. Kita cari file di folder yang kita sudah simpan, ya, di folder yang kita sudah simpan. File yang extensionnya hex, ya. Yang extensionnya hexa. Ini dia. Kita tinggal klik di sini, lalu kita open, ya. Kemudian kita setting kristalnya 1 mega, ya. Kemudian atmega-nya atmega 16 sudah sama karena kita gunakan atmega-nya atmega 16. Nah, setelah itu kita klik OK. Ya, betul atmega 16, ya. Kalau atmeganya lain dengan yang diprogram berarti tidak jadi. Ya. Nah, ini sudah programnya sudah muat di dalam atau kita sudah upload ke dalam. Jadi sudah jadi dari software tadi menjadi firmware namanya yang sudah ada di dalam sini. Nah, setelah ini, ya, di bawah sini, ya, di bawah dari apa ini? Kita perkecil, Di bawah ini kita perbesar maksud saya. Di bawah ini ada tombol play atau run, ya, run the simulation, ya. Ini run the simulation. Kemudian ini ada advanced, ini ada pause-nya, ini ada stop-nya. Kalau mau run kita klik di sini. Nanti kita lihat lampunya. Tadinya lampunya padam karena ini lampu kuning. Nah, lampu kuning, LED kuning ini kalau dia menyala dia warna kuning. Tapi kalau padam dia warna hitam. Ya, escape saja. Ya, kita klik di play-nya atau run. Ya, kita tunggu sebentar apa yang terjadi pada LED-nya, apakah dia meledak. Ya. Nah, menyala LED-nya. Ya.
menyala LED-nya. Berarti program kita berhasil. Jadi codingnya berhasil, rangkaiannya berhasil. Ya. Nah, inilah percobaan yang singkat bagaimana kita membuat simulasi menggunakan Proteus rangkaiannya, kemudian codingnya menggunakan CVA-VR, dan kita upload ke dalamnya dan berhasil menyalakan lampu. Ya, menyalakan LED. Nah, menyalakan LED ini hanya satu LED. Nanti kita coba dengan LED yang lebih banyak, misalnya. Atau kita coba dengan menghidupkan motor, menghidupkan lampu besar, dan sebagainya. Bisa saja kita coba seperti itu. Tapi kita hanya menggunakan ini. Sekali lagi, ini hanya simulasi. Rangkaiannya sudah pasti bisa jadi. Kalau dibuat, tinggal ditambahkan positif baterainya positif. Kemudian negatifnya ditambahkan di terminal atau di pin negatifnya, maka jadilah rangkaian untuk simulasi secara artifisial. Ini hanya virtual saja. Jadi saya kira apa yang kita sudah buat ini sudah berhasil. Mudah-mudahan nanti dikomentari pada YouTube apa yang perlu dipertanyakan atau apa yang perlu ditambahkan atau dikurangi. Nanti silakan di komentar di channel YouTube saya atau di kolom komentar pada YouTube. Saya kira demikian. Selamat belajar. Belajarlah terus, karena belajar tanpa mengenal usia, atau usia tidak perlu dibatasi, atau belajar tidak perlu dibatasi oleh usia. Saya kira demikian. Mudah-mudahan berguna. Selamat belajar.